Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan membahas tentang peran Australia dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, awal mula keterlibatan Australia dalam Perang Dunia I ini diakibatkan pada saat itu Inggris ikut serta dalam Perang Dunia I. Dan pada saat itu pula, Australia termasuk ke dalam negara persemakmuran Inggris, sehingga mau tidak mau menyebabkan Australia memiliki ikatan dengan pemerintah Inggris. Pada awal berdirinya Australia, masih belum mumpuni dalam keamanan dan bidang pertahanannya, sehingga Australia menyerahkan urusan tersebut kepada pemerintah Inggris. Hingga akhirnya Australia ikut turun serta dalam Perang Dunia I dan mengirimkan warga Australia untuk menjadi bagian dari prajurit Inggris dalam melawan musuh pada Perang Dunia I. Hal yang sangat disayangkan setelah Perang Dunia I berakhir, Australia mulai merasa dikecewakan oleh pemerintah Inggris, sebab Inggris lebih memusatkan perhatiannya kepada negaranya sendiri. Akhirnya, pemerintah dan rakyat Australia mulai menuntut pengakuan penuh atas kedaulatan negaranya, hingga dalam perundingan Versailles, Perdana Menteri William Hughes mendesak agar Australia diakui dan memiliki hak yang sama seperti bangsa lainnya. Hasil dari perundingan tersebut menjadi perjanjian yang pertama kali ditandatangani atas nama Australia sendiri, dan Australia juga ikut serta menjadi anggota dari Liga Bangsa-Bangsa. Akhir dari Perang Dunia I bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Australia dalam membangun negaranya, sebab meletus Perang Dunia II yang melibatkan kembali negara Australia dan menjadikan beberapa perubahan dalam kebijakan politik luar negeri yang dianut oleh Australia. Berlangsungnya Perang Dunia II membuat Australia mengganti sekutunya, yang awalnya pada Perang Dunia I, Australia berpihak kepada pemerintah Inggris. Namun pada Perang Dunia II, Australia berpindah pihak menjadi sekutu dari Amerika Serikat. Dengan berlarinya dukungan Australia terhadap pemerintah Inggris dan menjadikan Amerika sebagai sekutunya yang baru, karena memiliki pemikiran yang sama, yaitu menumpas golongan komunis yang semakin menyebar. Konsekuensi dari bentuk pengabdian Australia kepada Amerika Serikat mewajibkan Australia untuk mendukung dan berjuang bersama dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Nah, dari penyebab yang mengakibatkan Australia ikut serta dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Australia dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan akibat Australia yang berusaha melindungi negaranya yang baru saja berdiri dari serangan-serangan musuh, dan Australia akhirnya harus bergantung kepada negara yang memiliki kekuatan penuh baik dalam bidang pertahanan maupun dalam bidang keamanan, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dengan keterlibatan tersebut, membuat Australia harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sekutunya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan dari materi yang sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu kita masuk ke materi bentuk keterlibatan Australia dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, dalam Perang Dunia I itu Australia terlibat dalam perang itu hanya sebagai anggota pihak sekutu yang membantu mengirimkan pasukan militernya. Nah, untuk dikirimkan ke medan perang yang ada di Eropa sana. Nah, tujuannya ya untuk membantu pasukan kerajaan Inggris dalam menghadapi Jerman. Nah, selain itu ada di buku karya Sumiati tahun 2015 halaman 78 ya. Australia ini mengirimkan 300.000 pasukan. Nah, bayangkan aja 300.000 pasukan itu banyaknya kayak gimana, untuk diberangkatkan ke Timur Tengah dan kawasan Eropa dengan tujuan membantu pasukan Inggris dan sekutunya dalam melawan pasukan Jerman, Austria, dan Turki. Nah, selain itu pada tahun 1915 Australia juga ikut terlibat dalam membantu Inggris untuk menguasai Selat Dardanella. Nah, alasannya ya ingin menguasai selat tersebut
agar memberikan bantuan kepada Rusia yang telah ditekan oleh Jerman dan Turki gitu. Jadi ibaratnya balas budi lah seperti itu. Nah, terus di pantai semenanjung Gallipoli yang berada di Turki terjadi pertempuran dengan pihak sekutu atau musuh ya, yang berlangsung selama 8 bulan dan pasukan tersebut gagal dalam menguasai Selat Dardanella. Bahkan dalam perang ini Australia ikut serta dan tewas pasukannya itu sekitar 600.000 orang. Nah, bayangkan saja yang tadi pertama itu mengirimkan 300.000 pasukan dan yang kedua itu 600.000 pasukan dan itu semuanya tewas. Nah, dalam perkembangannya ya, setelah tewasnya pasukan sebanyak 600.000 itu, Australia mulai tersadar bahwa mereka harus disamakan haknya dengan negara-negara lain yang sudah lama berdiri seperti itu. Itu keikutsertaan negara Australia dalam Perang Dunia Pertama. Nah, selanjutnya dalam Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua ini Australia ikut serta juga. Pada awalnya Perang Dunia Kedua ini diakibatkan dari serangan Jerman terhadap Polandia pada tanggal 1 September 1939. Nah, menyebabkan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Jadi siapa yang mulai, siapa yang bertanggung jawab begitu. Jadi gak enak juga kan negara sendiri atau negara tetangga itu dibom. Masa kita diam padahal negara tetangga itu telah membantu kita untuk memenangkan perang pada Perang Dunia ke-1 gitu. Nah, memasuki Perang Dunia Kedua, Australia ini masih menjadi sekutu dari Inggris gitu. Namun setelah Perang Dunia berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, Australia mulai merasa harus mencari sekutu yang dapat melindungi dirinya dari serangan pihak Jepang. Nah, karena itu Inggris mulai kewalahan karena memang banyaknya serangan-serangan dari pihak Jerman sehingga tidak memungkinkan untuk melindungi Australia ini. Jadi ya ingin merdeka juga sih Australia ini. Nah, akibat dari Inggris yang kewalahan dalam menghadapi serangan serangan musuh menyebabkan Australia meminta bantuan kepada Amerika Serikat yang ikut serta menjadi negara sekutu yang memiliki kekuatan militer dan pertahanan serta keamanan yang mumpuni. Pada saat ini, kekuatan militer Amerika Serikat itu menduduki peringkat pertama, kedua Rusia, ketiga Cina, keempat Jepang, dan yang kelima tentunya Indonesia. Terus dengan Amerika Serikat membuat Australia harus mengikuti segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Jadi ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, jadi kita juga harus mengikuti apa kemauan dia. Sama aja kan, dijajah juga gitu. Terus di dalam Perang Dunia Kedua ini banyak perang-perang yang melibatkan antara Australia juga di Perang Dunia Kedua. Contohnya pada Perang Pasifik tahun 1941 sampai 1945. Nah, latar belakangnya karena perang ini terjadi di kawasan Pasifik gitu. Memang Jepang yang berpihak pada Jerman dan Italia membuka serangan di front Asia Timur di dan Pasifik gitu. Serangan dahsyat juga ke pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Nah, itu gara-gara Jepang juga meletus di sana Perang Dunia Kedua. Selanjutnya Presiden Amerika Franklin Delano menandatangani pengumuman perang terhadap Jepang bersama dengan Inggris terus dan Belanda pada 8 Desember 1941. Nah, selain dari Perang Pasifik juga itu ada kerjasama politik antara Australia dengan Amerika Serikat. Nah, kerjasama Australia ini sudah berlangsung sejak lama, sejak hubungan militer Amerika Serikat dengan Australia dimulai.
Sebelum itu Australia berdiri sebagai negara yang berdaulat. Nah, selain itu juga ada kebijakan luar negeri Australia pasca Perang Dunia II. Nah, sebelumnya memang Australia ini masih di bawah jajahan Inggris. Nah, setelah berlangsungnya Perang Dunia ke-1 terus dan 2, karena memang Australia ini ingin meminta perlindungan dari negara-negara sekutunya gitu. Jadi pada saat itu Australia ini mengembangkan diplomatik di Kementerian Luar Negeri atau Departemen Luar Negeri. Nah, tujuannya juga sama untuk berdiplomatik dengan negara-negara yang telah membantu Australia untuk maju seperti itu. Nah, di sana juga ada Partai Buruh. Nah, Partai Buruh ini yakin bahwa persekutuan dengan Amerika dan Selandia yang bersifat defensif yaitu ANZUS sangat penting dan harus dijaga. Nah, perjanjian ini dibuat untuk tujuannya meningkatkan keamanan di kawasan Pasifik dan meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi dari negara lain di kawasan Pasifik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai penyebab dan bentuk keterlibatan Australia dalam Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Nah, untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai dampak keterlibatan Australia dalam Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Nah, dampak positif Australia terlibat dalam Perang Dunia ke-1 dan 2 dalam bidang militer. Setelah Perang Dunia ke-1 dan 2 selesai, Australia mempunyai pengalaman dalam peperangan, sehingga Australia meningkatkan dan memperhatikan sistem pertahanan nasionalnya dari kemungkinan segala hal yang mengancam stabilitas negaranya. Nah, Australia melakukan diplomasi baik dengan Amerika Serikat. Nah, langkah yang dilakukan adalah membentuk Joint Declaration yang isinya Australia dan Amerika Serikat mengikat komitmen bekerja sama dalam operasi militer internasional, yang artinya ADF atau Australian Defence Force ikut berpartisipasi dalam operasi-operasi perdamaian PBB pada Perang Teluk dan Timur Timur. Dari semua operasi tersebut dibiayai oleh pihak Amerika Serikat. Karena peristiwa tersebut membuat Australia diperhatikan oleh dunia. Nah, dalam bidang sosial, dari pengalaman Australia ikut dalam Perang Dunia ke-1 dan 2 telah muncul jiwa asnak, yaitu keberanian, semangat, dan pertemanan. Nah, mentalitas orang-orang Australia sangat tinggi dikarenakan sudah mengikuti dan memenangkan Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Dalam bidang ekonomi, Australia mendapatkan bantuan ekonomi karena bekerja sama dengan Amerika Serikat, sehingga ekonominya semakin meningkat dan aktif dalam hal perdagangan internasional. Nah, perkembangan industri Australia mulai diperhitungkan oleh dunia. Dalam bidang politik, keterlibatan Australia dalam Perang Dunia ke-1 dan 2 menimbulkan dampak yang cukup besar dan mempunyai arti bagi Australia. Dalam Perang Dunia ke-1 dan 2, Australia tidak bergantung sepenuhnya kepada Inggris, karena Amerika Serikat banyak menolong Australia. Kemudian Australia menjadi sekutu Amerika Serikat dan ikut ambil dalam percaturan politik internasional di masa ini. Nah, sejak tahun 1935 telah memiliki Departemen Luar Negeri, dan dalam percaturan politik internasional Australia menjadi diperhitungkan karena sebagai pihak pemenang dalam perang. Kemudian konstitusi Australia mengikuti dengan sekutu dekatnya, yaitu Amerika Serikat, dengan adanya majelis tinggi yaitu Senat dan majelis rendah. Nah, membagikan kekuasaan antara pemerintahan negara bagian dan pemerintahan federal, mempunyai pengadilan tinggi, dan meninjau konstitusional perundang-undangan negara bagian federal.
Selanjutnya, dampak negatif Australia terlibat dalam Perang Dunia I dan II. Nah, dalam bidang militer, karena ketergantungan peralatan militer kepada Amerika Serikat, ADF Australian Defence Force tidak bisa melaksanakan operasi meskipun itu kecil tanpa bantuan Amerika Serikat. Hal ini berakibat Amerika Serikat mampu mendikte kepentingan militer Australia. Kemudian karena semakin tinggi biaya pemulihan teknologi Amerika Serikat yang diakibatkan dari semakin menurunnya nilai tukar dolar Australia terhadap dolar Amerika, berdampak pada interoperability Amerika Serikat dan Australia. Kemudian kebijakan militer Australia dapat diselewengkan guna menjaga hubungan diplomatik yang baik antara Amerika Serikat dan Australia. Nah, dalam bidang sosial, akibat dari Perang Dunia I dan II berakibat berkurangnya jumlah penduduk. Kemudian pengangguran meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dari hampir sepertiga tenaga kerja pada tahun 1923 itu menganggur, dan pendapatan nasional Australia menurun sangat tajam. Dan dalam bidang ekonomi, pada saat dunia mengalami Perang Dunia I dan II, ekonomi di seluruh dunia mengalami depresi seperti halnya di Australia yang mengalami kebangkrutan dalam pengelolaan keuangan. Nah, adapun yang menjadi masalah adalah harga gandum dan wool yang merupakan komoditas ekspor utama Australia, harganya jatuh sehingga terjadi krisis keuangan yang hebat. Nah, dalam bidang politik, dari terjadinya pertentangan antara partai buruh dengan partai liberal mengenai kebijakan yang diambil oleh penguasa terpilih terus dikritik oleh pihak oposisi, namun partai penguasa sah malah lebih kuat posisinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.